Geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi ala kulli hal hamdan yu'ti ma yukafi wasilah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala al-musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladhi yunqidul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wan nawmu ala ghairi hay'atil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin wa lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi ha'ilin wa masu farjil adamiyyi bi batinil kaffi wa masu halqati duburihi alal jadidi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini pasal menjelaskan tentang walladzi yunqidul wudu'a sittatu asya'a, dan yang membatalkan wudu itu ada 6. Nah, setelah kemarin kita berwudu, dan ada beberapa hal yang bisa membatalkan wudu. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain, yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan. Apa-apa yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, atau lubang depan dan juga lubang belakang. Apapun itu, kalau ada sesuatu yang keluar, maka itu bisa membatalkan wudu. Bahkan sampai angin pun yang keluar itu batal. Apalagi yang bukan angin. Misalnya kelereng keluar, kelereng keluar batal wudunya. Karena mungkin kelerengnya tertelan, sehingga tidak bisa lebur, keluar lagi kelereng. Itu juga bisa membatalkan wudu. Kecuali mani. Nah, kalau mani yang keluar itu tidak membatalkan wudu, tetapi mewajibkan mandi. Wajib mandi besar. Nah, tetapi kalau bukan dari dua jalan ini, maka tidak membatalkan wudu. Misalnya darah keluar dari hidungnya, batal atau tidak wudunya? Darah keluar dari hidung, tidak, karena hidung itu bukan salah satu dari dua jalan, ataupun yang lain. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah wan naumu, yaitu tidur. Nah, tidur bisa membatalkan wudu. Tidur di sini artinya adalah hilangnya kesadarannya, tidak ada yang didengar, ya. Nah, tapi kalau bergelak-gelak, tidur-tiduran lah, sekadar terlentang gitu ya, terlentang di kasur ataupun di tikar ataupun di masjid, ya mungkin ya masih nunggu waktu, selama matanya tidak terpejam, dalam artian tidak hilang kesadarannya, itu belum gitu ya, itu tidak membatalkan wudu ya. Bahkan kalau masih pergi datang ya, misalnya ada orang azan ya, ngantuk ya, ada orang azan, Allah didengar, A-nya hilang, tapi bar-nya lagi terdengar, masih belum gitu ya. Nah, itu masih belum dikatakan tidur gitu ya. Tapi tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu? Nah, tidur yang wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur yang bukan dalam posisi
duduk yang mutamakin ya, kayak saya ini ya, atau kayak kalian. Nah, ini macam mutamakin ini. Nah, saya duduk seperti ini misalnya, walaupun saya tidur misalnya setengah jam tidur, tapi posisi pantat saya tetap seperti ini, maka ini tidak membatalkan wudu ya. Atau kalian bersila ya, bersila tidur ya. Ini sering waktu khutbah Jumat ya. Ada yang pernah tidur waktu khutbah Jumat? Ada ya. Nah, selama posisi duduknya tetap ya, pantatnya itu ketemu sama lantai gitu ya. Walaupun tidur, nyenyak itu tidak membatalkan wudu ya. Kecuali kalau terangkat pantatnya, nah itu bisa membatalkan wudu gitu ya. Bisa membatalkan wudu. Bagaimana kalau tidak terangkat pantatnya? Dia tidur, tapi dia kentut misalnya. Apakah batal wudunya? Oh iya batal. Batalnya karena kentut ya. Tidak batal karena tidur ya. Nah itu dibedakan ya. Kemudian yang batalkan wudu juga adalah zawalul akli, yaitu hilangnya akal ya. Hilangnya kesadaran, akal, ini juga bisa membatalkan wudu. Sebab apa? Bisukrin, dengan sebab mabuk ya. Atau menghisap ganja atau sabu-sabu. Sebab itu akalnya hilang, batal wudunya itu ya. Batal wudunya. Al-maradin, atau sebab sakit ya. Terlalu sakit hingga hilang kesadarannya ya. Selain sebab sakit, termasuk juga wajun au jununin, atau sebab gila ya. Gila batal wudunya ya. Apa juga au igma'in au ghairi zalik, atau ayan gitu ya. Ayan itu kehilangan kesadarannya, batal wudunya juga ya. Walam surrajulil mar'atal ajanabiyata. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat yang batalkan wudu adalah walam surrajuli al mar'atal ajanabiyata, yaitu tersentuhnya laki-laki dengan wanita yang ajnabiyah ya. Menyentuh, tersentuh kulit laki-laki dengan wanita ajnabiyah. Berarti kalau nahunya al-mar'ata itu jadi maf'ul daripada lamsun ya. Lamsun kan isim, kok bisa beramal? Kok bisa? Ini namanya idhofatul masdar li fa'ilihi. Idhofatnya masdar kepada fa'ilnya ya. Jadi masdar itu bisa beramal sebab diantaranya juga karena diidhofatkan ya. Bacaannya walam surrajulil mar'atal ajnabiyata, dan laki-laki tersentuh dengan kulit perempuan yang ajnabiyah min ghairi ha'ilin, dengan tanpa ha'il, tanpa ada pembatas ya, tanpa ada lapis ya. Intinya kulitnya ya, kulit ketemu kulit maka batal wudunya. Ajnabiyah, apa itu wanita ajnabiyah? Ingat, wanita ajnabiyah itu adalah wanita-wanita yang boleh dinikahi. Selama ada jalan kita boleh menikahinya, maka itu batal wudunya ya. Kalau anak dengan ibunya boleh nikah atau tidak? Tidak ya, berarti itu bukan ajnabiyah, tidak batal wudunya. Kalau seorang dengan bibinya, adik ibunya atau adik ayahnya, boleh nikah atau tidak itu? Tidak boleh ya. Masa bibinya boleh nikahi? Ya, adik bapak atau adik ibu, itu boleh dinikahi atau tidak? Tidak boleh. Berarti itu bukan ajnabiyah. Nah, ajnabiyah itu adalah orang yang boleh dinikahi. Termasuk juga adiknya kakek ya, atau saudarinya kakek, saudarinya nenek, saudarinya bapak, saudarinya ibu. Itu tidak boleh dinikahi. Tetapi kalau misalnya ibu, ibu ini ada misalnya ya, bukan saudara, ingat ya, bukan saudara. Misalnya ibu, nah itu kan kita berbahasa bibi juga itu ya. Nah itu boleh dinikahi atau tidak itu? Boleh ya. Misalnya ibu itu atau misal bapak boleh dinikahi itu.
Nah, itu seperti Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali nikah dengan Siti Fatimah. Sayyidina Ali itu misan atau sepupu daripada Rasulullah itu ya. Sholat nikah dengan keponaannya ya. Abu Thalib gitu ya, punya anak namanya Sayyidina Ali. Nah, berarti itu kan sepupu atau misan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah punya anak Siti Fatimah nikah, boleh itu ya. Nah, berarti batal wuduknya itu ya. Nah, jadi banyak bibi-bibi juga atau paman-paman yang batal wuduknya nanti ya. Batal wuduknya ketika bersalaman ya. Selama itu. Jadi ajnabiyah itu adalah wanita yang boleh dinikahi. Nah, berarti selama boleh nikah dengan orang tersebut, maka batal wuduknya ya ketika bersentuhan. Nah, itu. Ataupun kakek-kakek ya, beda. Kalau saudara kakek atau saudara nenek itu tidak batal wuduk kita ya. Tetapi kalau sepupu atau misan nenek, sepupu atau misan kakek, itu batal wuduk kita itu ketika bersentuhan, karena itu juga bagian daripada ajnabi ya, ajnabiyah. Ya. Nah, berarti kalau sudah wudhu bersalaman sama mereka, berarti itu batal wudhunya ya. Sehingga silakan ambil wudhu kembali kalau mau sholat. Ya. Tapi ingat min gairi hailin, tanpa ada lapis. Nah, silakan kalau ajnabi, misalnya guru-gurunya silakan pakai lapis ya. Kalau mendekati sholat ya, kalau mendekati sholat ya salam pakai lapis ya. Tapi jangan kayak orang ya, ketika salaman pakai lapis. Nah, banyak orang yang pakai sejadah ya, dilapis tangannya yang perempuan ya, tapi dicium tangan tuan gurunya ya, batal juga itu ya, karena tangannya bersentuh dengan keningnya ya. Itu. Wa masu farjil adami bibatinil kafi. Kemudian yang kelima adalah yang batalkan wudu, memegang ya, faraj, memegang kemaluan anak Adam bibatinil kafi, yaitu dengan perut telapak tangannya. Nah, dengan ini memegang kemaluan. Kalau ini umum ini, entah itu kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Dalam artian anak-anak ya, anak-anak baru wudu, mau dicebok anaknya ya, atau adiknya mungkin ya, atau keponaannya, sehingga tersentuh kemaluan anak kecil itu dengan telapak tangannya, maka ini membatalkan wudu. Berarti kalau bukan telapak tangan tidak batal ya. Misalnya pakai punggungnya ya dibasuh pakai punggung misalnya, dicebokin adiknya pakai punggung tangannya misalnya, itu tidak batal wudunya ya. Wa masu halqati duburihi ala jadidi, dan juga yang keenam itu yang batalkan wudu adalah memegang halqati duburihi, halqah bundaran duburnya, bundaran pantatnya. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i al-Jadid, qaul al-Jadid istilahnya, pendapat beliau ketika beliau berada di Mesir ya. Nah, pendapat terbaru batal. Halqati duburi itu artinya adalah ini bundaran pantat itu, kalian duduk ya. Nah, duduk kira-kira mana yang tersentuh dengan, ketika kita duduk tersentuh dengan lantai. Nah, itu kisaran itu kalau tersentuh dengan telapak tangan itu bisa membatalkan wudu gitu ya. Ya? Enggak kalau ada lapis. Ini min ghairi hailin, tanpa ada lapis ya. Itu halqah daburhi, bundaran pantat, artinya itu ketika kita duduk, mana posisi yang melekat dengan lantai, nah itu jangan disentuh dengan telapak tangannya, tanpa lapis ya. Karena itu bisa membatalkan wudu ya. Nah, ini ada 6 hal-hal yang membatalkan wudu. Berarti selain yang 6 ini tidak membatalkan wudu. Misalnya apa? Makan. Ada disebut makan di sini? Berarti kalau ada orang makan, batal enggak wudunya? Tidak ya. Karena masih banyak itu. Sudah makan, cepat wudu, batal wudu kita kalau makan. Oh, tidak ya. Apa juga minum, batal wudu atau tidak minum? Tidak. Tertawa? Tidak. Nah, intinya selain yang 6 ini tidak membatalkan wudu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Kan kita tidak boleh
adik dari ayah ataupun ibu kita. Oh iya. Kalau adik Enggak boleh. Adik tiri artinya bapaknya punya adik ya. Nah, punya adik perempuan, tapi lain ibunya atau lain bapaknya. Tetap itu enggak boleh itu ya. Tidak boleh. Karena kakek atau nenek tidak boleh kita nikahi, anak-anak mereka juga tidak boleh kita nikahi ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'dina sulana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu lana wa rabbina bima qasamtahu lana. Ya dzal jalali wal ikram anta waliyuna fid dunya wal akhirati wa qina muslimin wa ahlikna bis solihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi sihatin wa lutfin wa afiyah fi ta'atillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu wa zidna ilman wa ahlikna bis solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.